Sahabat setia Kewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 Januari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Karena mereka memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus segera pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah semua penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira dalam hidup ini kita mempunyai ritme atau dinamika hidup harian yang kita jalankan. Saya tidak menyebutnya sebagai rutinitas hidup karena sebutan rutinitas terkadang menghilangkan kesejatian makna dalam melakukan suatu aktivitas. Beda loh antara rutinitas dengan ritme atau dinamika kehidupan. Rutinitas menjadikan hidup kita seperti sebuah mesin yang ngono-ngono wae. Sedangkan ritme atau dinamika menjadikan hidup ini punya irama, menjadikan hidup ini dapat dimaknai dan dinikmati. Sahabat setia Kewor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar tentang ritme dan dinamika hidup Yesus. Disampaikan bahwa ia berdoa, mengajar di rumah-rumah ibadat. Setelah itu melakukan kunjungan door to door ke rumah-rumah. Dilanjutkan dengan pelayanan orang sakit, menyembuhkan orang-orang dari roh-roh jahat. Dan Yesus kembali berdoa. Ritme dan dinamika hidup Yesus sungguh sangat padat. Namun apa yang dibuat oleh Yesus tidak menjadi rutinitas belaka. Karena setiap aktivitas dan karya yang dibuatnya dimaknai dalam doa. Kesibukan dan kepadatan karya yang dibuat oleh Yesus tidak terpisah dari hidup rohani atau kehidupan doanya. Inilah yang membedakan rutinitas dengan ritme atau dinamika kehidupan. Sahabat setia Kewor yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya pernah bermenung, apa sih yang membedakan pelayanan para imam dengan para aktivis kemanusiaan? Sama-sama pelayanan, sama-sama berbuat baik, namun saya kira beda muara dan hilirnya. Pelayanan dan kebaikan yang para imam buat bermuara dari doa,
dan hilirnya pun dimaknai dalam doa. Inilah yang membedakan pelayanan Yesus dengan para ahli-ahli Taurat. Yesus mendasarkan karyanya dalam doa, sementara para ahli Taurat mendasarkan karyanya supaya dilihat orang. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.